Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Nur Nafi ya. Di sini saya akan membahas terkait dasar-dasar bahasa pemrograman Python. Jadi, kali ini saya akan membahas bahasa pemrograman Python. Masih di channel Nur Nafi ya. Nur Nafi. Selanjutnya, yang kita harus punya untuk melakukan compiler atau merunning program dengan bahasa pemrograman Python banyak sekali, bisa menggunakan komen CMD-nya sejenis, tampilannya tidak beda jauh dengan command prompt tidak beda jauh dengan command prompt. Nah, terus jadi harus install Python dulu, terserah mau Python yang versi 3.7, 3.8, terserah ya. Jadi bisa diinstal dan download ya. Ini saya nggak connect dengan internet, jadi saya nggak bisa mencontohkan. Terus selanjutnya nanti kalau kita sudah install maka akan tampil seperti ini. Nah ini, jadi di sini ada IDE-nya atau tidak IDE juga ada. Jadi yang command prompt command prompt itu yang CMD seperti ini. Nah, kayak gini. Atau yang model tadi, yang model IDE. IDE-nya ya tetap tampilannya biasa putih ya, nggak ada interface-nya, nggak ada. Jadi kalau Python itu kalau membuat interface harus menggunakan framework lainnya. Framework lainnya. Misalkan kalau berbasis web berarti frameworknya bisa pakai Django, Flash, Spark. Nah, itu semuanya bisa kita pakai. Oke. Terus setelah kita install ini tadi, misal saya tidak menggunakan yang model biasa seperti itu, misal saya pakai tampilan lainnya, bisa install juga Anaconda. Ya, nanti tampilannya kalau sudah diinstal Anaconda-nya akan seperti ini. Nah, di sini bisa menggunakan Jupyter Notebook, ini nanti langsung ngeload ke kayak browser, Nah, nanti ngeload ke sini, atau bisa menggunakan Spyder. Nah, kalau saya tunjukkan yang notebook ya, Jupyter Notebook, masih running buka. Nah, tampilannya kayak gini nanti. Nah, kayak gini ke browser. Jadi ini root yang ada di dalam C, terus user. Atau kalau misalkan mau running Spyder, nanti tampilnya seperti ini. Ini Spyder. Bedanya apa? Ada beberapa perbedaan. Jadi kalau kita ngerunningnya di sini yang ekstensinya PY semua. Kalau yang ekstensinya IPYNB maka ngerunningnya nanti di sini ya. Nanti file-file yang ada di sini tuh cocoknya yang IPYNB. Kalau yang file PY itu bisa di running di sini ya. Itu yang membedakan. Jadi file ekstensinya itu bisa saya tuliskan ya, bisa file ekstensinya bisa bintang titik IPYNB. Ini hanya bisa di running di notebook Jupyter notebook Jupyter. Atau kalau kalian tidak install Anaconda, maka bisa ditulis di tadi yang di bahasa Python itu juga bisa. Atau kalau mau online pakai Colab ya, Colab. Terus bisa juga ekstensinya PY. Nah, kalau PY itu bisa di running di Spyder ya, benar ya tulisan saya, mohon maaf kalau saya penulisan salah ya, Spyder. Terus sama di Visual Code, saya juga bisa pakai Visual Code juga, kadang yang sederhana gitu. Atau langsung di Python-nya tadi, di Python-nya ya, yang tampilan tadi ya, baik itu yang kalau saya tunjukkan yang di sini tadi. Nah, ini. Nah, tuh nggak mau muncul. Oh, salah tulisannya. Python. Nah, ini. Nah, baik yang IDE ataupun yang
apa ini ya, kayak common Windows ya tampilannya. Nah, yang membedakan kalau di running di Visual Code itu apa? Kalau di Visual Code ini ya, Visual Code itu ada beberapa yang tidak mau, contoh library Pandas, sama library NumPy itu sudah pernah saya coba, tapi tidak mau. Jadi ada yang tidak bisa. Ini saya tuliskan ya. Ini tidak bisa kalau di Visual Code. Nah, tidak bisa di Visual Code gini ya, FS Code. Nah, saya singkat. Ya. Jadi kalau saya hanya sederhana, contoh perintah-perintah sederhana yang pastinya dalam bahasa pemrograman apapun itu, hal-hal yang harus kita pahami perintah sederhana yaitu yang terkait tentang tipe data, kemudian perulangan, ini pasti ya, harus kita pahami. Selain perulangan yaitu kondisi itu yang if ya, yang if. Saya nanti yang jelaskan yang if saja karena saya tidak terbiasa menggunakan yang switch case ya. Walaupun sebenarnya di bahasa Python juga ada switch case, tapi saya tidak terbiasa, jadi saya nggak hafal strukturnya. Jadi memang kalau kita belajar bahasa pemrograman itu tidak harus semuanya dihafal, tapi dipahami struktur penulisannya. Ya, dipahami struktur penulisannya. Tidak harus dihafal. Hafal itu kalau kita sudah terbiasa, maka dengan sendirinya akan ingat-ingat dengan sendirinya ya, itu. Kita mulai tipe data, di sini itu tidak banyak di bahasa Python itu. Hanya ada integer, kompleks, terus apalagi ya, string, terus jadi tidak banyak. Jadi intinya itu kalau kita tipe datanya angka, terus ada bulat semua berarti pakai integer. Tapi kalau tipe datanya angka terus ada koma-koma itu langsung double ya. Jadi tipe datanya itu tidak banyak. Saya anggap tidak banyak tapi sangat itu tadi sangat bervarian, bisa nampung semua ya. Nah, terus contoh misal ya, contoh saya pakai spider saja. Contoh ini saya simpan ini. Jadi ini kalau nyimpen nanti pasti langsung di sininya PY ya. Nah, ini PY. Contoh latihan. Nah, nanti hasil runningnya itu ada di sebelah kanan ini. Bisa lihat ya yang ada kursor saya sebelah kanan. Contoh, misal saya mempunyai angka ya, angka 5. Jadi operasinya tidak beda jauh di operasi bahasa pemrograman lain. Ada perkalian, pembagian, penjumlahan, terus pengurangan lah. Yang unik lagi di sini ada pangkat. Pangkatnya nanti saya tunjukkan ya ini. Misal ya. Jadi apapun yang mau kita tampilkan di layar itu harus dalamnya print ya. Print apa yang ditampilkan. Kalau variabel ya langsung nama variabelnya. Kalau kayak karakter yang dimana itu hanya penjelasan ya dikasih petik kayak gini. Nilai bulat, nilai angka bulat. Nilai angka bulat. Saya membiasakan menulis dengan benar. Nilai angka bulat, nah kayak gini, maka ini akan tampil ya apa yang ditulis kita di sini. Ini ya sebelah kanan ini. Nah, ini in 16 artinya ini hasil running yang ke-16. Nilai angka bulat. Misal saya masukkan angkanya di sini. Nah, sama dengan saya kasih int itu berarti integer, kurung buka 7.9, maka di sini akan muncul 7 nanti. Kenapa kok 7? Karena yang dipakai hanya angka bulat. int itu angka bulat. Misal ini koma a. Terus sama tulis plus format a. Gini juga bisa. Atau saya model lainnya. Ini koma a langsung. Kita running. Nah, ini hasilnya. Jadi yang diambil hanya 7 saja ya. Kenapa kok 7? Karena di sini integer.
Beda lagi kalau saya rubah di sini, ini ya, saya pakai variabel lain, misalkan B sama dengan 7.9, ya tetap akan ditampilkan 7.9. Nah, ini 7.9. Jadi tipe datanya itu ada double, tapi nanti kalau double ditulis saja float gitu. Ya, float. Nah, misal saya punya, saya kasih contoh lainnya. Bentar ya, ini enggak perlu jarak biar enggak. C sama dengan float 6. 5. Udah terlanjur nulis. Terus print C. Oke, saya running. Nah, ini hasilnya. Nah, kalau float ya, akhirnya nilainya ada titik. Itu terkait tipe data. Jadi, hal-hal yang paling mendasar itu Haman harus memahami tipe datanya. Kalau string bagaimana? Kalau string, saya tunjukkan, harus dikasih petik ya. Nama, sama dengan nama saya Nur, Navi, iya. Nah, kayak gini. Boleh petik 2, boleh petik 1. Kalau nanti petik 1, maka di sini nggak bisa dianggap ini, nanti error. Ya. Jadi nanti saya contohkan yang nama lagi, name, namem. Nah, saya pakai gini. Petik 1, Nur, Navi, iya. Harus dihilangkan yang petik satunya di tengah, ya. Memang nama saya harus ada petik ya. Nah, misal saya tulis print nama saya apa tadi, kita tulis nama sama print nama saya, koma, nama. Kita running, ini yang warna hijau runningnya. Jadi ini semua file yang perintah yang ada di sini itu langsung di running, nanti akan muncul di sini. Nah, ini. Jadi string pakai petik 2 ataupun petik 1 tetap bisa, tidak ada masalah, tapi harus diingat jika di sini ada petik 1 terus ada petik lagi, maka yang belakangnya tidak dianggap error, nanti ada masalah. Nah, itu yang pertama tipe data. Berikutnya perulangan. Saya menggunakan for saja ya, perulangannya yang sering saya gunakan memang for. Apakah lainnya ada? Ada. Dual juga ada, atau will do itu ada. Jadi biasanya saya kalau mau belajar bahasa pemrograman itu langsung ke websitenya, ada langsung di Python gitu, langsung di websitenya Python, atau biasanya saya lebih suka di ini W3 School. Nah, belajar yang paling menyenangkan memang di situ bahasa Inggris, walaupun saya bahasa Inggrisnya lemah, tapi di situ lebih lengkap lah, lebih benar-benar mudah dipahami ya. Langsung ke websitenya, terus atau ke sini W3 School. Kalau saya penulisannya salah ya mohon maaf, bisa dikoreksi, nanti bisa dicek. Ini saya nggak online karena di sini hujan. Ya. Langsung saya mulai contoh perulangan. Perintah perulangan itu secara mendasar yaitu for, ini indeksnya misalkan i, terus in, ring. Nah, ringnya ini mulai dan berhenti ya. Misalkan saya mulai dari 1, kemudian nanti berhenti sampai 10 ya, di sini harus 11 ya. Paham ya? Jadi 11-nya nggak ikut. Nah, jadi ini adalah mulai, yang saya blok ini mulai, dan ini berhenti di mana 11 nggak ikut. Nah, terus titik 2, apa yang mau ditampilkan? Misalkan mau ngeprint ini i-nya, i. Nah, mau ngeprint i-nya, atau nggak usah spasi, langsung i ini. Nah, kita running, jadi dia akan nampil hanya sampai 10. Jadi batas ini yang saya blok, dia hanya sampai 10. Nah, contoh lagi perulangan lainnya yaitu
kita lompati. Jadi misalkan saya mau menampilkan bilangan kelipatan 2 dari dari 2 sampai 20 misalkan ya. Saya tadi sudah ngomong ya, saya mau menampilkan bilangan kelipatan 2 mulai dari 2 sampai 20, berarti INT for I itu indeksnya, angkanya nanti. Terus ring itu kayak batas di sini kan dimulai dari 2 ya. Berarti 2, kan 20 ya, 20. Berarti 21,22 ini menunjukkan ini adalah saya blok ya. Ini adalah kelipatannya ya, kelipatannya. 2 terus print I. Sebenarnya ada cara agar dia bisa satu baris. Ada satu baris, saya agak lupa ya. N apa gitu ya. Saya agak lupa. Apa ya? N ada perintahnya tambahan biar dia bisa satu baris. Saya coba dulu ya. Koma N sama dengan gini mungkin. Gini, saya coba ya. Nah, kayak gini. 2, 4, 6, 8, 10. Jadi dia kelipatannya kelipatan 2. Nanti kalau kelipatan 3 bagaimana? Misal saya mau menampilkan kelipatan 3 mulai dari 3 sampai 20. Ya sama ya langkahnya. Ini saya pakai N gini aja biar tidak memakan tempat. Ini saya coba lagi. Ingat kalau menulis perintahnya jangan di bawahnya ini. Misalkan ini tadi kan saya enter, nah ini ada. Jangan di sini, nanti nggak mau. Jadi dia dianggap bahwa ini tuh satu paket. Nah, kalau nanti sama taruh sini ya nggak bisa. Jadi harus dipindah. Nah, kayak gini. Ya. Misal contoh menampilkan kelipatan 3 berarti for I, IN, ring. Jadi dasarnya adalah ini adalah apa ya, kayak indeksnya atau nilai yang mau diambil dari ring ini, ringnya. Nah, terus ini saya mulai dari 3 ya, terus sampai 20, kelipatan 3 ya. Kayak gini, terus saya ambil, copy, saya running. Nah, ini minta apa kayak apa ya, nah saya kasih gini biar pindah baris. Nah, tadi masih dianggap N, jadi dia jejer terus. Saya running lagi. Nah, ini yang tadi yang 1 sampai 10, yang ini kelipatan 2, yang ini kelipatan 3. Jadi kan tadi saya ngomong mau menampilkan bilangan kelipatan 3 mulai dari 3 sampai 20, berarti sampai 18 ya. Itu untuk perulangan ya. Untuk yang kondisi contoh yang if kita bisa ngasih inputan. Nah, inputan apapun itu walaupun kita inputan angka itu selalu dianggap string. Berarti harus kita rubah menjadi apa ya? Angka. Jadi contoh misalkan ini jangan pakai in ya, variabelnya jangan menggunakan variabel yang sudah sebagai perintahnya di sini. Contoh in, nah kayak itu sudah input, nah itu sudah. Jadi pakai misalkan m sama dengan int kurung buka input. Nah, ini caranya masukkan inputan. Terus ini masukkan angka. Misalkan angka ini dianggap bilangan ganjil atau genap. Nah, kita cek. Nah, kayak gini contohnya. If kurung buka, perintahnya apa? Misalkan M di persen. Nah, M di persen itu maksudnya apakah dia nanti sisa pembagiannya. Nah, kayak gini. Sama dengan 0. Nah, ini ya. Perintahnya terus titik 2. Saya kasih jarak. Nah, terus apa perintahnya? Print angka yang kita masukkan. Kasih kayak gini. Ini nanti apa yang diinputkan tadi, bilangan apa dia, bilangan ganjil,
genap. Nah, kita masukkan bilangannya, yaitu format M. Else, kayak gini ya, harus kasih titik 2, print angka yang kita inputkan tadi, kurung kayak gini, bilangan ganjil plus format M. Nah, kita coba. Jadi nanti kita di sini harus menginputkan angka. Nah, ini masukkan angka 9. Nah, angka di belakang ya. Ini apakah cukup koma gini aja? Saya salah. Nah, koma. Semoga benar. 9. Tetap di belakang. Gimana ya caranya agar dia ada di tengah? Sebentar. Apa nggak pakai format? Tidak pakai format, kita coba lagi. Jangan takut salah ya. Kenapa? Karena memang bahasa Python itu intinya mau menuju ini maksudnya, tapi bisa dengan banyak cara karena memang di Python itu sangat luas bahasa pemrograman. Misalkan 7 tetap di belakang. Kalau saya taruh kayak gini aja. Koma M, koma, nah kayak gini. Nah, biasanya ada yang menggunakan kurung kurawal, itu juga bisa. M, koma, nah kita running lagi. Bila masukkan angka misalkan 11, ya angka 11 bilangan ganjil. Nah, ini adalah cara penulisan perintah if. Jadi strukturnya ini apa yang mau dicek kondisinya ditulis di sini. Persen itu modulus, ya modulus itu mencari sisa pembagian. Terus else-nya di sini. Kalau nanti else if apa? Elif ya. Kalau else if elif, contoh misal saya mau ngecek bilangan A, B, C itu lebih besar mana misalkan ya. Saya contohkan variabelnya saya pakai, ini sudah ada A, B, C ya. Ini sudah ada, jadi saya pakai itu. Ini tadi sudah ada A, B, C. If jika A lebih besar B. Nah, kalau di sini dan-nya menggunakan N-nya pakai gini. A lebih besar dari C, berarti print nilai maksimum. Ini cara manual ya kalau mau ngecek nilai maksimum. Ada sebenarnya cara yang paling cepat. Nanti di video berikutnya. Tunggu aja di video berikutnya. Nilai maksimum berarti A. Ini elif. Perintahnya apa? Misal jika B lebih besar dari A. Maaf ini salah, berarti D-nya minta 1. Dan D-nya hanya 1. Maksudnya D itu dan, operator dan ya. Jika B lebih besar dari C, berarti print, salahnya adalah nilai maksimum, berarti B ya. Terus misalkan elif lagi, jika C lebih besar dari B dan C lebih besar dari A, berarti maksimumnya adalah nilai maksimum, C. Nah, jika tidak semua, else langsung kayak gini,
Prin bingung. Bingung ya. Kita running, masukkan angka, misalkan 6 adalah bilangan genap, nilai maksimumnya adalah 7,9 ini ya, di 7,9. Contoh misalkan yang B nya saya tulis di sini 8,9 ya, 8,9. Saya running, bilangannya misalkan 9, ini nilai maksimumnya adalah 8,9. Ini adalah cara menulis kondisi ya, yang saya blok ini cara menulis kondisi. Perlu diingat kalau operator dan, nah kayak gini, dan n ya, n. Kalau nanti or berarti garisnya hanya satu. Saya contohkan, nah kayak nah kayak gini, itu or ya, or. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara sederhana. Jadi dasar utamanya adalah saat kita mau belajar bahasa pemrograman apapun itu, pahami tipe data, pahami pokoknya berkaitan dengan apa ya, operasi dan semuanya yang berhubungan dengan matematikanya. Pasti itu bahasa pemrograman apapun itu pasti harus dipahami itu. Terus perulangan, pahami struktur penulisannya. Ya, pahami struktur penulisannya. Terus kondisi. Satu hal yang saya contohkan, kalau kita mau menghitung nilai pangkat, nah pangkat ya, saya contohkan. Jadi misalkan pangkat 2, jadi kayak gini. 7 caping, oh bukan caping ya, apa ini? Bintang 2. Nah, saya running. Contoh ini, nah 49. Jadi ini cara menghitung pangkat, tidak caping ya. Kan ada bahasa pemrograman itu apa, untuk pangkat ada yang caping ya, ada yang nggak mau caping jadi langsung dikalikan, jadi kayak gini, print 7 kali 7, nah kayak gini. Nah kalau di sini itu kayak gini, jadi ini ada menunjukkan pangkat berapanya ya. Saya coba running, ini contoh yang tadi bilangan genap ganjil. 494 sama hasilnya. Kalau pangkat 3 gimana? Makanya sama, tulis print 5 caping 3. Jadi ini pangkat 3. Kita running. Masukkan angka ini untuk menentukan bilangan genap ganjilnya, misalkan 9. Nah, ini. Jadi pangkat 3, 5 kali 5. Jadi kalau pangkat itu caranya kayak gini, bisa atau langsung dikalikan 5 kali 5 kali 5 ya. Itu enaknya bahasa pemrograman di Python itu banyak cara. Pokoknya memang kalau Python itu harus paham dulu, oh ini kalau bahasa pemrograman Python mau berhubungan dengan misalkan pandas, NumPy, itu di Visual Code nggak bisa ya, di Visual Code. IPYNP juga nggak bisa di Visual Code. Kembali lagi di sini tadi penjelasan. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf jika saya ada yang salah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.